Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mustami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita mulai awal membaca atau mencoba untuk memahami bab pertama dari kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Qala ngendika sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libni Mas'udin maring sahabat Mas Abdullah bin Mas'ud, radhiya muga-muga ngaridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu maring Ibnu Mas'ud, saking Ibnu Mas'ud. Ya bena Mas'udin, hai Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguh sira saatan ing dalem sasaah sejam, fi majlisil ilmi ing dalem nggon pelungguhan ilmu, majlis ilmu. La tamassu hale orang gepok sirah kolaman ing kolam ing pena, wala taktubulan orang nyatet sirah harfan ing sahuruf, iku khairun lewih bagus laka kanggo sirah, iku khairun lewih bagus laka tumerap sirah min itqi alfi raqabatin tinimbang merdeka akan 1000 budak. Baik, maksudnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Ini secara tekstual Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, tetapi secara kontekstual tentunya maksud yang disampaikan Rasul kepada Ibnu Mas'ud adalah untuk kita semuanya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Rasulullah atau apa hal yang disampaikan Rasul kepada kita semuanya? Pertama, hai Ibnu Mas'ud, engkau duduk 1 jam di majelis ilmu. Duduk 1 jam di majelis ilmu. Kita duduk 1 jam di tempat di mana di dalam majelis tersebut menjelaskan tentang ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama. Kata Rasulullah, engkau duduk 1 jam di majelis ilmu, la tamassu qalaman, duduk tidak memegang balpen, tidak memegang pena, ballpoint, pensil dan lain sebagainya. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis 1 huruf pun dari setiap penjelasan-penjelasan di majelis ilmu tersebut. Pena tidak pegang, menulis pun tidak, 1 huruf pun sama sekali tidak. Itu kata Rasulullah, khairul laka min itqi alfi raqabah, lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Kita duduk mendengarkan seorang alim menjelaskan ilmu-ilmu agama. Kita tidak memegang ballpoint, pena, dan tidak menulis, hanya mendengarkan sebagai mustami. Itu
pahalanya bahkan lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Bukan cuma itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nadhruka ila wajhil alim, wa nadhruka lan penyawang ira ila wajhil alimi maring parawupane wong alim, iku khairun luwih bagus laka kanggo sira tumrap sira min alfi farasin tinimbang 1000 kuda tasaddaqta kang nyedekah akan sira biha ing kuda, ing 1000 kuda fi sabilillahi ing dalane Gusti Allah, ing dalem-dalane Gusti Allah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, yang maksudnya juga kepada kita semua selaku umatnya, bahwa melihatnya kita terhadap wajah seorang alim dengan perasaan, dengan rasa sangat cinta kepada orang alim. Maksudnya melihat dengan pandangan cinta. Saat kita melihat dengan pandangan cinta terhadap orang alim, Masya Allah, maka itu lebih baik bagi kita daripada menyodakohkan 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuda disodakohkan, dihibahkan atau disodakohkan untuk berperang di jalan Allah, 1000 kuda itu kalah dengan kita merasa bahagia, senang dan cinta melihat, memandang wajahnya para alim ulama. Masya Allah. Sebab tidak bisa dibayangkan jika kita sudah tidak memiliki rasa ta'zim, cinta dan bahagia melihat orang alim ulama. Makanya luar biasa fadilah atau keutamaannya, yaitu dengan melihat, memandang dengan rasa yang sangat bahagia, cinta kepada ulama. Pahalanya lebih baik daripada menyodakohkan 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam redaksi hadis lain adalah terjadi musibah besar nanti jika salah satunya adalah para manusia-manusia sudah lari daripada ulama. Nah, makanya dari sekarang kita tumbuhkan rasa ta'zim, rasa cinta, rasa hormat, memuliakan para alim ulama. Kita lihat wajah-wajah para alim ulama yang begitu sangat mulia, yang membuat hati kita semakin tentram dan tenang. Dan ternyata melihat, memandang dengan pandangan cinta wajahnya para alim ulama itu mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kemudian wasalamuka lan uluk salam sira alal alimi ngatasé wong alim iku khairun lewih bagus laka tumrap sira min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah, engkau mengucapkan salam kepada orang alim, kepada guru kita, kepada kiai kita, Assalamualaikum, itu ucapan salam lebih bagus, lebih baik daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Ibadah sunnah 1000 tahun. Wallahu a'lam. Sebab kadang-kadang kita sholat sunnah sampai berkali-kali masih juga belum khusyuk. Tetapi dengan mengucapkan salam kepada ulama, kepada kiai, dengan perasaan cinta, memandang dengan penuh cinta, kemudian mengucapkan salam, itu memotivasi kita untuk kemudian ingin selalu dekat dengan ulama dan mendengarkan petuah, mendengarkan nasihat-nasihat ulama, yang kemudian kita akan belajar kepada beliau, memperbaiki satu demi satu ibadah-ibadah kita yang masih banyak kekurangan. Nah, jadi muaranya, sumbernya adalah mencintai ulama. Sebelum kita bisa sholat, kita bisa wudhu
tahu rukun syarat batal wudhu, rukun syarat batal sholat. Semua ilmu-ilmu muaranya adalah sumbernya rasa cinta terlebih dahulu terhadap ulama. Sekarang bagaimana mau belajar tentang pentingnya wudhu, batal wudhu, syarat wudhu, rukun wudhu, pentingnya sholat, rukun syarat batal sholat, kalau kita di dalam hatinya saja sudah tidak mencintai, sudah tidak mau mendekati ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sumbernya adalah kebahagiaan, rasa cinta, rasa bahagia, memandang, mengucapkan salam dan ingin selalu dekat kepada ulama. Sehingga pada saat kita selalu dekat dengan beliau, orang-orang soleh, para alim, para ulama, maka kita akan banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan untuk menjaga kita dari berbagai macam pengaruh-pengaruh yang membuat kita melenceng, apalagi di zaman akhir ini. Makanya kebahagiaanlah tentu bagi kita saat kita selalu dan ingin selalu bersama ulama. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, yang maksudnya juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita memahami satu pesan Rasulullah SAW ini, semakin rajin belajar, semakin mencintai ulama. Bagaimana kita ingin mendapat ilmu bermanfaat terhadap orang yang mengajarinya saja kita tidak suka dan tidak cinta. Makanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kuncinya yang pertama adalah harus mencintai terhadap orang, terhadap siapa yang memberi ilmu kepada kita. Kuncinya adalah mencintai ulama, mencintai para ulama, para kiai. Mudah-mudahan dengan melewati pengkajian ini bisa semakin menumbuhkan, menggugah kembali kita, semangat kita untuk belajar dan mencintai serta melindungi para alim ulama kita semuanya. Semoga kita dikumpulkan kelak di akhirat bersama para ulama, para orang-orang soleh dan para nabiyyin, siddiqin, syuhada wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang pertama yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian hadis yang kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syukron katsiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.